sana adalah the power of beauty. So I will bring the empowerment them gitu ya. Nggak jauh-jauh tentang diri, tapi nanti Dita juga akan coba selaraskan dengan pariwisata, yang mana Dita nanti ada program alhamdulillah dengan organisasi sendiri yang akan dimulai dari bulan ini juga, dan seterusnya itu adalah program untuk memberikan edukasi kepada 1.000 petani kopi dan lada yang ada di Provinsi Lampung, dan insya Allah juga akan merambat ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kita akan sesuaikan dan tempatnya untuk edukasi akan digitalisasi gitu, karena kita berharap para petani ini yang sebenarnya notabene ternyata banyak kan petani itu perempuan loh. Ini juga informasi ya untuk kita. Petani gitu. kopi atau keseluruhan petani di Lampung? Ya, petani kopi yang untuk Provinsi Lampung itu memang kebanyakan perempuan. Gitu. Berarti ini advokasi yang bakal dibawa ke Miss Intercontinental ya? Continental. Wah, yang bakal datang di Jerman ya. Betul, makanya lewat itu juga kita berharap kan kenapa enggak kita coba Indonesia bisa jadi negara mandiri, dengan apa kita berusaha para petaninya itu bisa mendistribusikan hasil taninya itu lewat di digital yang mereka nanti pelajari. Dan itu memang yang dibutuhkan ya. Karena selalu kita dengar tentang kesusahan petani untuk menyalurkan penghasilan. Ini kalau kata gue sih menang sih. Harusnya menang sih. Kalau nggak menang sih kita datangin sini. Kalau nggak menang, kita kirim aja dukun. Astagfirullah. Nggak boleh. Cukup head speech. jangan juga dong. Kita harus menerima apapun keadaannya itu, tapi otomatis ini kan udah berusaha semaksimal mungkin, apapun hasilnya kita syukuri. Betul banget, karena kan percayalah setiap negara punya kondisi yang berbeda-beda, fokus yang berbeda-beda, dan ya kita kalau Indonesia kita tahu apa yang harus kita butuhkan sama dengan negara lain gitu. Jadi ya emang paling benar adalah support each other lah ya. Siapa pemenangnya itulah yang pastinya terbaik. Yang penting berusaha dulu, hasilnya belakangan. Karena yang penting udah berusaha juga gitu kan, terus juga pasti sesuatu usaha yang murni gitu ya, dan juga dari keinginan sendiri itu tuh bisa dinotis orang gitu, dan semoga aja nanti sahabat kreatif juga itu kan mengapresiasi juga Dita gitu kan ya. Siapa tahu kita juga bisa kerjasama bareng nih sama teman-teman yang ada di sana sama Nah, kalau sahabat kalian juga nih mau kepoin Dita nih, boleh banget langsung aja kirim pertanyaannya ke WhatsApp kita ya kan? Di 081 79 925 925. Iya, karena habis ini kita bakal main game sama Dita, gamesnya yang menantang banget ini. Kita bakal akrobat. Ini bukan akrobat dong. Kemarin kita lempar lembing. Kirain bakal tes otak tadi pikirannya ya, di interview lagi nih. Kita sukanya fisika. Abis ini langsung biru-biru ya? Kita kebetulan anaknya atletik banget. Kita dari stadion Pahaman mulu ya. Biasanya satu blok itu tuh. 1-2 tuh blok tuh biasanya. Iya. Tapi badan kita nggak mencerminkan itu. Iya lagi. Yaudah ya. Tapi nanti kita bakal tanya-tanya lagi. Pastinya tentang, apalagi ini kan hari ulang tahun Lampung juga, ke-58 gitu kan. Jadi kita nanti bakal nanya-nanya juga lah. 92,5 per RRI Banda Lampung, Suara Kreativitas. Masih ada Anggala Besa, Gilbert Lucas, dan juga Miss Grand Tourism Indonesia, Kak Dita. Wow, akhirnya kita kedatangan cewek cantik di studio ini setelah berjam-jam ngeliatin Lucas aja. Kemarin gue cuma dapat Naomi. udah gede, udah berapa tahun gue ngeliat dia. Dia cantik sih, tapi beda kategori. Takut gue gak jadi. Yuk lanjut. Udah mulai canggung tuh gara-gara pernyataan tadi ya. Tapi kita tadi kan udah ngejanjiin bakal ngomongin tentang latar belakang. Iya, tadi kan udah dikasih singgung nih kan. Nah, alasannya nih kenapa ikutan Miss Grand Tourism Indonesia? Alasannya pasti lebih kepada I want develop my career ya, karena kebetulan ini juga salah satu passion Dita gitu. Sebenarnya kalau misalnya sedikit mengulas dari kegiatan Dita dari kecil, memang Dita lebih ke entertainer gitu. Jadi Dita memang udah diarahkan oleh orang tua Dita yang memang alhamdulillah orang tua Dita ini tipe orang yang suportif gitu ya. Dia berusaha melihat passion yang ada di anaknya gitu, potensi. Jadi dia arahkan ikut lomba fashion show, nyanyi, nari, drum band, semuanya diikutin sampai akhirnya Dita memilih untuk menjadi singer. Awal larinya Dita sebagai singer dulu gitu.
pantas ikut bintang radio tadi. Iya, ikut bintang radio juga dan juga sejalan sama kuliahnya ya, hubungan internasional. Iya. Waduh, sejalan aja maksud gua. ASEAN, bahasa ASEAN kan kita radio ASEAN. Iya. Hubungan internasional nggak jauh-jauh Asia Tenggara, Nih, Eropa. Kalau bisa sih, kalau bisa dibelain sama bintang narasumber kita kita bintang tamu. tandem bareng aja bisa nggak? Saya bisa kok ngasih slot kosong. Enggak, ayo kita Biar fokus lagi. kecanggung ya, Say. Kita fokus lagi. Dan berarti tadi pengen apa ya? Sebagai singer. Sebagai singer. Iya. Akhirnya pengen entertainment juga, Iya, jadi memang entertainer gitu. entertainer gitu. Cuman finally akhirnya pasti kan berkembangnya usia, berkembangnya usia kita pengen dong develop myself gitu, nggak cuma pengen jadi nyanyi. Iya. Jadi kita coba terjun di dunia emceeing gitu loh. Suka juga emceeing dan finally kita juga kemarin pas tahun 2018 alhamdulillah sempat ikut duta pariwisata Inkobal Bandar Lampung dan mendapat Multi 3 Kota Bandar Lampung 2018. Itu awal mula kita coba ikutan duta-dutaan atau beauty pageant gitu loh. Gitu. Dan ternyata memang there's a lot of privilege yang kita dapat ya, juga knowledge baru, perspektif baru gitu. Yang akhirnya Dita seneng nih di dunia beauty pageant ini gitu. Sampai akhirnya di 2019 Dita coba untuk improve my public speaking dengan menjadi penyiar TVRI Lampung. Waduh. Jadi semuanya tuh kayak dicobain gitu ya. Iya, Dita sama kreatif ngegantiin Lukas kalau kamu mau Lukas diganti. Boleh di vote aja di Instagram kita gitu ya. Enggak bercanda. Thank you ya. Enggak bercanda kok. Lu mau rusak penghasilan gue apa gimana sih? Ya kalau nggak ada lu, apalah gua ini? Kenapa sih? Lanjut Dita yuk, ngapain Jangan. Tapi itu lepas dari itu semua juga Dita memang tipenya suka challenging myself gitu. Jadi sebelumnya pas SMA sama kuliah juga Dita coba ikutan international conference yang seperti India dan Vietnam seperti itu. Memang itu kan kayak way-nya Dita juga untuk improve gitu diri kan di semua bidang sampai akhirnya kemarin di tahun 2021 dicoba diajakin kan sama regional director Dita untuk ikut casting. That's why Dita melihat MMGTA ini suatu platform yang cukup baik untuk Dita bisa mengembangkan karir Dita gitu, karena Dita berharap juga as an entertainer kayak cuman hanya sekedar menghibur gitu, tapi Dita juga berharap ada value yang bisa Dita bawa gitu. Dan melihat ini juga kan MMGTA punya international lisensinya gitu ya. Siapa tahu kan harapannya at that moment seperti siapa tahu loh Dita bisa go international lewat ini, kenapa enggak? Ternyata doanya dijabah. Waduh, akhirnya juara pertama sahabat kreatif yang bakal nunggu untuk ke Jerman bakal dikirim. Jadi mohon doanya, siapa tahu juga rezekinya Dita bisa kasih placement tertinggi untuk Indonesia dan Asia. Kalau bisa sih menang sih, kalau bisa juara pertama juga dapat mahkota itu ya kan. Tapi sebelum itu udah pernah ngobrol nggak sih sama kontestan lain dari berbagai negara? Kalau misalnya ngobrol, karena kebetulan after dari kompetisi kan jadinya sosial media rame tuh gitu kan, semua portal pageant coba reach out gitu, dan akhirnya ada beberapa kontestan yang coba reach out Dita dan Dita begitu pun sebaliknya gitu, kontestan dari Miss Intercontinental. Jadi kalau untuk hubungan chat lewat sosial media sudah alhamdulillah sudah pernah gitu. Dan dengan beberapa portal pageant juga alhamdulillah sudah pernah. Oke, berarti udah didukung sama portal pageant juga ya kan? Iya, alhamdulillah sejauh ini selalu dapat dukungan yang positif ya. Alhamdulillah belum ada yang aneh-aneh gitu, belum ada yang negatif gitu, alhamdulillah sekali sih itu. Oke, berarti udah ngobrol sama kontestan lain. Nah, kira-kira ini kontestan mana nih kira-kira bakal jadi saingan terberat nih? Waduh, kalau bisa dibilang saingan terberat, semuanya saingan terberat dan ya, karena kita percaya every contestant have their own uniqueness dan their own vision gitu. Sama halnya dengan Indonesia berusaha untuk mengirimkan wakil terbaiknya, sama dengan negara lain juga mereka berusaha untuk mengirimkan wakil terbaiknya, dan kita percaya mereka semua ini semuanya pemenang gitu. Tinggal bagaimana pemenang nantinya di international stage itu adalah selera dan sesuai dengan visionnya organisasi sendiri. Siapa yang bisa memenuhi standar organisasi itulah pemenangnya. Seperti itu dong ya. Oke. Nah, berarti apa? Lagi jalan persiapan, lagi nyiapin semuanya untuk bulan November ya ke ajang internasionalnya. November. Tinggal hitungan bulan ya. Ini berarti padat banget jadwalnya ya kan, belajar semuanya. Iya benar. Dan biasanya kan kalau di pageant-pageant gitu ya, itu kan biasanya setiap negara itu kayak punya satu hal yang pengen disampaikan gitu kan, tentang mungkin budayanya atau apa, atau mungkin
pengen kayak misalnya Singapura waktu itu Stop Asian Hate gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri nih di tourism Miss Tourism Indonesia gitu ya. Tourism Indonesia. Itu apa tuh yang mau disampaikan dari negara kita sendiri gitu? Jadi MMGTI sendiri memang kedepannya juga punya lisensi internasional yang tidak hanya untuk adult, tapi kita ada 2 version, ada adult dan teen. Jadi pemenangnya tahun ini kebetulan juga ada 2 version, ada yang adult dan yang teen. Kalau yang adult, Dita sendiri dan juga ada perwakilan dari Jabar yang pasangannya cowok, itu ada Karif Kimors. Untuk yang teennya, perwakilan dari Jawa Tengah dan juga Kalimantan Timur. Seperti itu. Dan empat-empatnya yang akan dikirim ke ajang internasional. Dan ajang itu beda-beda ya? Berarti beda-beda dan beda-beda fokus juga gitu. Kalau Dita sendiri kan Miss Intercontinental, nanti temanya untuk tahun ini The Power of Beauty. Kalau misalnya untuk yang Mr. Glam, dia lebih kepada ecotourism. Dia untuk Rifki sendiri ya. Terus juga ecotourism, maksudnya untuk yang teen, yang perempuannya, dia akan dikirim ke Miss Ecotin International, lebih kepada ecotourism. Dan kalau yang untuk laki-laki teennya nih, dia akan ke Top Model Universe. Keren. Dan itu beragam, itu pasti punya challenge masing-masing dan nggak bisa jadi kan fokusnya itu beda-beda, jadi harus fokus masing-masing, sedangkan ini juga sepasang juga, jadi wah ini hektik banget sih ini pastinya, dan semoga aja sukses gitu ya. Berarti sekarang udah mulai persiapan? Of course, sudah mulai persiapan, memang masih terbilang baru ya, dari lomba kemarin kan bulan Februari, jadi masih baru ya, masih seger ya. Ada plastik ya? Ini baru aja pulang kampung lagi ke Lampung ya? Iya betul, makanya kemarin sempat juga loh, pas after menang kan langsung wawancara sama Pro 2 ya. Pas sampai di Lampung kita menepati janji untuk datang ke Pro 2 akhirnya bisa main ke Pro 2 langsung, ketemu langsung. Pasti udah ada beberapa persiapan, tapi lebih kepada bagaimana Dita coba campaign advocacy by social media seperti itu. Dan karena memang ada beberapa campaign yang nanti akan Dita bawa di ajang internasional, dan harapannya ini tidak hanya sekedar campaign untuk lomba ya, tapi juga bisa mengajak teman-teman semua untuk melakukan program ini secara continuity seperti itu. Tuh, ajak lu juga berarti ya supaya punya continuity juga. Oke. Kita juga harus harus tergerak juga. Kita harus bergerak sebagai anak muda, anak muda Lampung. Bisa dibilang agak jauh lah dari kita ya. Dari kita berdua ya, gue sama Dita ya. Lu masih muda lah, Tapi kita jompo kan ya, remaja jompo ya sekarang ya. Oke Dita, tapi nanti kita bakal lanjut lagi gitu ya. Saya bakal ngobrolin juga tentang Miss Grand Tourism ini, terus juga kenapa gabungnya. Tapi nanti dulu ya, sahabat Karim juga kalau mau bertanya langsung aja ke WhatsApp kita di 08179925925 atau di Instagram kita, langsung aja isi question box-nya di story terbaru di @pro2beda.